Dubai menjelma menjadi destinasi favorit dunia dalam beberapa dekade saja. Berbagai kejutan selalu dihadirkan untuk pemburu adrenalin dari seluruh dunia. Kali ini, saya akan menantang nyali dengan naik zipline ikonik di tengah kota. Lihat, ini dia pemandangan dari lantai 42 di Dubai. Wah, jadi kota Dubai itu selalu punya cara untuk naikin adrenalin saya ke puncaknya. Sekarang saya akan mencobain aktivitas ekstrim yang menjadi favorit para wisatawan di Dubai, yaitu ziplining di tengah kota. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Semakin tinggi saya melangkah, jantung saya ikut berdegup lebih cepat dari biasanya. Dari atas ini, Dubai terlihat megah dengan gedung-gedung pencakar langit. Saya menarik napas panjang melihat orang berseluncur dengan seling baja. Tegang sekaligus tak sabar mencobanya. Tubuh saya kini tersambung dengan kawat baja. Jalur yang sebentar lagi akan membawa saya terbang membelah kota. Detik lagi saya akan meluncur. Relax. Yes, I'm relaxed. Zipline ini membawa saya meluncur 175 meter di atas permukaan tanah. Kecepatan semakin bertambah. Jantung saya seolah tertinggal di atas gedung. Dengan kecepatan meluncur sampai 80 km per jam, angin menghantam wajah saya begitu kencang. Sensasi meluncur yang membawa adrenalin saya menuju puncak. Nah, ini dia, saya berada di Kanal Marina Dubai. Di bawah sana, Kanal Marina membentang indah, lengkap dengan yacht yang berjejer mewah. Jalur kawat baja yang membentang ini tercatat sebagai zipline terpanjang di dunia, mencapai 600 meter dan menghubungkan gedung lantai 42 hingga finish di Marina Mall. Meluncur di atasnya terasa seperti terbang bebas di udara. Udah sampai juga. Ini jaraknya lumayan jauh loh, 600 meter, tapi karena kecepatannya ada 80 km per jam, rasanya itu cepat sekali. Akhirnya, saya finish. Zipline Dubai menjadi petualangan yang tak terlupakan. Seru, mendebarkan, sekaligus menjadi pencapaian spesial dalam hidup saya. Setelah memacu adrenalin di ketinggian, saya mau melihat Dubai dengan kacamata yang berbeda. Di tengah hamparan gurun, saya tiba di pasar hewan terbesar di Uni Emirat Arab, Pasar Hewan Al Ain, Abu Dhabi. Nah, selamat datang di pasar hewan terbesar di Uni Emirates Arab, yaitu di Al Ain, Abu Dhabi. Nah, yang bikin tempat ini menarik, mereka nggak cuma ngejualin domba, tapi mereka juga ngejual camel atau onta. Sebelum saya keliling ke tempatnya domba, saya mau ngeliat dulu nih di tempatnya camel. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pasir gurun bercampur dengan angin musim dingin membuat suasana pasar hari ini semakin hidup. Di tengah gurun ini, saya menyusuri area pasar hewan yang luas dengan deretan kandang besar berjajar rapi. Buka setiap hari dari jam 6 pagi hingga 7 malam. Pasar ini menjadi pusat hewan ternak yang penting di kawasan Teluk. Oh, 2 years. Oh, This small one, 1 year. oh, so this is the small one and this is the... Yeah, 3 years. This one. Saya mendapat banyak informasi tentang hewan gurun ini dari para pedagang. Mayoritas unta yang dijual merupakan unta muda dari 1 hingga 8 tahun. Okay, this one is different, yeah. Yes. This is only for the meat. food. Actually, these are younger, so people buy these camels to
eat the meat. For other side, for the products like milk and some cheese, this type of products. So they are older one, they are younger. So people buy these camels only to eat the meat. Interesting. बोलो इसको बोलो जो बड़ा वाला ऊँट है बड़ा वाला का गोश्त Jadi saya सस्ता baru है। tahu ternyata Ini bawang unta-unta mereka gosh, ini selesai, itu contoh nggak lah cuman susunya aja yang dimanfaatkan, tapi dagingnya juga dimakan. Dan ini yang dari Pakistan, itu dagingnya katanya enak untuk dijual. Jadi banyak yang beli unta yang ini nih. Pasar Al Ain terletak di wilayah Al Ain, kota oasis di bagian timur Abu Dhabi. Berada di tengah lanskap gurun, namun menjadi titik pertemuan strategis pedagang dan pembeli dari berbagai negara karena berbatasan dengan Oman. Di tanah Arab, unta bukan sekadar alat transportasi. Hewan ini juga dimanfaatkan daging, air susu, hingga untuk olahraga balapan. Dan 1 kilo itu 85 dirham, 85 dirham. 85 dirham. Wah, mahal banget ya. Dan ini dagingnya itu katanya soft, jadi enak untuk dimakan. Berbagai jenis dan umur unta bisa didapatkan di pasar ini. Namun kebanyakan pedagang menjual unta muda yang dijadikan pedaging. Nah ini semuanya itu di bawah umur 6 tahun. Dan daging yang soft dan proteinnya tinggi itu sekitaran 1 sampai 8 tahun. Dan ini dia, tuh, dia punya banyak koleksinya. Pedagang yang ramah mengajak saya berinteraksi langsung dengan unta yang dijualnya. It's okay? Come. Thank you. Saya diajak masuk. Come this side. Yes. Wah. They aggressive or not? No problem this one. They are not aggressive. This fast racing camel. Fast racing camel. Finish a race. No problem this. बोलो ये डरने वाला नहीं, ये पहला रेस किया हुआ है, लोगों के साथ आदत है. Walaupun untanya liar, tapi ini nggak apa-apa dipegang tuh. Nggak marah. For this camel, it's already run in a race. So he also interact with the people. He's not afraid. So you can touch easily. Come. This Jamal? Yeah, yes. Oh. पीछे मुश्किल है, पीछे टांग लगाते हैं, आगे मुश्किल नहीं. You can touch on front side, not on the back side. Oh, oke. Ternyata Jamal yang ini itu udah pernah dipakai untuk balapan. Makanya dia itu berani gitu sama orang asing. Tidak seperti kebanyakan pasar, tradisi di sini pembeli berkeliling menggunakan mobil. Mereka mengamati satu persatu unta dari balik kaca. Nah, jadi biasanya para pembeli itu ke market ini, mereka nggak pernah turun dari mobil. Mereka cuma keliling-kelilingin, pakai mobil dan ngeliat-liat dari luar. Tuh, mereka milih-milih. Sebagai pasar hewan terbesar, pembeli datang dari berbagai negara. Ada Oman, Arab Saudi, hingga Qatar. Begitu pula unta yang dijual di sini, ada yang didatangkan dari Oman dan Pakistan. Oh, oke. Nah, ini untanya udah laku, jadi diangkut. Karena ini hewannya besar ya, jadi susah banget buat dinaikin ke mobilnya. Setelah terjual, beberapa orang bekerja sama menaikkan unta ke kendaraan untuk pengiriman. How much is this? 3,200. 200 dirham. 3,200. 3,200. 3.200 dirham. Tuh dia tuh harus diikat kenceng banget karena dia kan liar ya. Jadi kalau mau dinaikin mobil tuh harus diikat kuat-kuat supaya dia nggak loncat ini. Saya kasihan untanya mau dimakan nanti. Unta menjadi hewan yang bernilai tinggi di Jazirah Arab. Bahkan harganya mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah untuk satu ekornya. Dadah camel. Sudah dibeli dah ini untanya, harga 14 juta. Wow. Dan 1 kilonya 84 dirham.
Pasar hewan Al-Ain tak hanya menjual unta, saya juga melihat deretan kandang domba memenuhi pasar. Suasana riuh, debu gurun, dan aktivitas jual beli berpadu menjadi satu. Di balik gemerlap kota, masih hidup pasar tradisional yang menjaga denyut budaya di wilayah gurun. Tak jauh dari pasar hewan, saya menemukan kedai sederhana. Bangunannya tak mencolok, tapi aroma yang keluar dari sana sangat menggoda. Nah, tadi saya udah keliling-keliling ya ngeliatin onta. Sekarang saya jadi penasaran gimana sih rasa daging onta. Nah, kebetulan di dekat pasar itu ada rumah makan yang katanya ngejual nih kuliner onta. Yuk kita langsung masuk aja. Saya memesan menu andalan di sini, nasi dan daging unta khas gurun. Olahan unta menjadi bagian penting dari tradisi kuliner di Timur Tengah. Wih, ini dia camel meat-nya atau daging onta. Aromanya enak sekali. Nah, ini harganya itu 40 dirham, kalau di Indonesiain seharga 200 ribuan tuh. Dapat sebanyak ini, ada nasinya juga. Dan saya juga dapat nih ada makanan pendamping kayak sayur-sayuran gitu. Kalau di Indonesia bilangnya lalapan ya. Saya mendapatkan seporsi nasi hangat lengkap dengan potongan besar daging. Ditambah sayur lalap dan sambal tomat, melengkapi kuliner unta khas Timur Tengah ini. Oke, saya mau langsung cobain aja. Itu dagingnya. Enak loh. Mirip daging sapi. Mirip daging sapi. Ini aromanya juga kuat sih, tapi enak. Ditambahin nasi, makin mantap. Mencium aromanya, rempah Arab langsung menyeruak memenuhi ruangan. Wangi kuat dan khas rempah-rempah jadi ciri kuliner Timur Tengah yang membuat daging unta terasa semakin menggoda. Ini pertama kali saya makan daging onta dan ternyata rasanya enak ya. Saya pikir nggak akan cocok gitu di lidah saya, tapi enak ya. Oh ya, dan di budaya Arab itu biasanya mereka makannya duduk di bawah seperti ini, nggak di meja. Tuh, dengan nampan kayak gini. Dan ini benar loh, dagingnya itu lembut. Berarti yang dipakai itu onta yang umurnya masih di bawah 8 tahun. Wah. Dan saya lumayan kaget loh. Ini porsi satu orang kita dapatnya sebesar ini. Kalau di Indonesia mungkin bisa untuk 3, mungkin 2 orang. Saya nggak tahu nih bakal habis atau nggak, tapi enak loh dagingnya. Makanan ini terasa nikmat, hangat, dan berbeda dari daging yang biasa saya makan. Jadi selama makan di sini, semua makanan tuh saya suka. Tapi sebagai orang Indonesia ya, yang kurang tuh sambel. Nggak tahu kenapa sambel tuh kurang gitu. Setiap saya minta tambahin sambel, mereka pasti ngasihnya kurang cocok di lidah saya. Nah ini, mereka selalu pakai saus tomat. Kurang pedas gitu. Kita kan kalau Indonesia kan harusnya pedas-pedas semuanya kan. Tapi walaupun gak ada sambal, daging ini saya bilang oke nih, enak.